Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maksudnya berkah umurnya ya, berkah umurnya, dan diluaskan rezekinya, dia melanjutkan silaturahim. Dan silaturahim yang paling tinggi adalah orang tua. Yang ketujuh, silaturahim. Silaturahim teman-teman, bedain ya, saya sudah pernah jelasin sedikit kemarin. Rahim ini orang punya hubungan darah. Sila artinya hubungan. Jadi tidak bisa kalau tidak ada hubungan kerabat sama kita, lalu kita mengatakan saya sudah silaturahim di rumah teman saya. Ini nggak tepat. Saya menjalin ukhuwah, ya. Karena rahim ini orang yang punya hubungan darah. Makanya pernah ada sahabat bawa satu kantong dirham di hadapan Nabi Muhammad SAW, mengatakan, ya Rasulullah, ini satu kantong dirham, saya mau sedekahkan. Ada dua orang target saya. Yang satu muslim umumnya, tidak ada hubungan kerabat sama saya. Yang satu lagi muslim punya hubungan kerabat sama saya. Dua-duanya susah. Yang mana saya bantu? Kata Nabi SAW, kalau kau bantu yang punya hubungan kerabat sama kamu, kamu akan dapat dua pahala. Pahala silaturahim sama pahala sedekahnya. Berarti kan yang punya hubungan darah saja yang rahim itu. Ini penting ya. Dan kata Nabi SAW, telusuri jalur nasab kalian. Bapak ibu cari tahu tuh, ayahnya siapa, kakek, ayahnya kakek, siapa, nikah sama siapa, berapa orang bersaudara, itu coba tulis. Kata Nabi SAW, telusuri jalur nasab kalian, gitu ya. Karena itu memudahkan kalian silaturahim. Subhanallah, saya pernah ketemu, ternyata sepupu saya. Orang sini bilang apa sepupu? Sama ya? Baik. Saya pernah ketemu sepupu saya, turunan Cina. Ya, di Jakarta. Ustadz, beliau di MUI, di Majelis Ulama Indonesia. Saya sering ketemu ini. Tapi saya nggak kenal dia juga nggak kenal saya. Maksudnya tidak tahu kalau ada hubungan kerabat. Tapi kami sahabat dekat. Satu waktu saya nginap di rumahnya, tidur di rumahnya. Waktu saya masih tinggal di Makassar, berangkat ke Jakarta, nginap. Saya kadang-kadang kalau ke Jakarta, pasti beliau minta, Ustaz Khalid gantiin ceramah saya di sini. Memang dia sengaja gitu. Baiklah. Pernah saya nginap, habis makan nasi goreng pagi-pagi dibuatin sama istrinya, terus ngobrol-ngobrol. Tidak sengaja dia bilang, saya juga punya kakek turunan Arab. Terus saya bilang, siapa namanya? Disebutlah sama dia nama seseorang, ternyata tuh nama kakek saya. Loh, saya tanya, si Fulan? Dia bilang, iya. Ciri-cirinya seperti ini? Iya. Loh, itu kakek Ana itu. Terus dia bilang, loh itu juga kakek saya. Kok bisa? Ternyata kakek saya ini nikah sama ada turunan Arab, nikah juga sama turunan Cina. Dari turunan Arab turun kami, turunan Cina turun dia gitu. Tapi ternyata ini satu jalur nasab gitu kan. Ini ada hak silaturahim ini. Subhanallah, saya baru tahu gitu kan. Jadi jangan sampai bapak ibu ketemu sama sepupu di jalan tidak tahu kalau itu sepupunya. Makanya disuruh telusuri jalur nasab, itu perintah agama. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maksudnya berkah umurnya ya, berkah umurnya, dan diluaskan rezekinya, dia melanjutkan silaturahim. Dan silaturahim yang paling tinggi adalah orang tua. Ini maaf teman-teman, saya tidak tahu kalau ada yang bukan dari KL di sini misalnya, dari tempat lain, orang tuanya misalnya di mana lah ya, di Johor kah, di Kedah kah, di mana. Jangan putus itu. Tiap hari telepon. 1 menit aja. 1 menit telepon orang tua. Assalamualaikum, salam. Ibu, ayah doain ya, butuh apa-apa. Jangan sampai lewat 1 hari. Telepon. Kadang-kadang kita subhanallah, kalau teman kita telepon, mau lama. Tapi kalau orang tua telepon, sudah ya ibu, sudah ya ayah, buru-buru. Padahal sebenarnya doanya mereka tuh luar biasa. Ada satu orang syekh cerita, di Jeddah kisah nyata, ada satu orang, itu lagi masalah. Akan divonis oleh pengadilan penjara 10 tahun. Tapi dia ditipu. Ini rekayasa data. Dia telepon syekh ini, saya dengar ceramahnya lalu dia mengatakan begini, Syekh saya mau dipenjara nih. Ini 2 jam lagi keputusan, 1 jam lagi keputusan pengadilan. Saya dibohongin nih. Apa saran Anda? Saya udah berdoa, saya udah coba kasih argumen, nggak ada gunanya.
Kata syekhnya, orang tuamu masih hidup? Dia bilang, ayah saya sudah mati, tapi ibu saya masih ada. Kata syekhnya, sekarang kamu masih bisa keluar dari pengadilan? Bisa. Sekarang kamu keluar, cari restoran terbaik yang kamu dapat, beli makanan, ajak ibumu makan. Kata syekhnya, kata orang itu, Syekh, 1 jam lagi saya di penjara, mana bisa sempat beli makanan, makan sama ibu. Kata syekhnya, kalau kamu mau saran saya lakukan. Itu saja Syekh, itu saja. Baik, dia bilang saya ikutin, udah gak tahu mau ambil langkah apa, saya beli makanan, terus saya tiba. Begitu tiba di depan ibu saya, ibu saya menangis, karena selama ini tidak pernah temanin makan. Ibu saya menangis, lalu mengatakan terima kasih nak. Mungkin sekitar 15 menit setelah itu, pengadilan telepon ke dia, gak jadi divonis, dan ternyata yang mengelaporin dia itu ada lagi yang laporin orang lain, terbongkar kedoknya kalau orang ini jahat gitu ya. Terus dia terposisinya, Syekh jazakallah khair gitu, saya alhamdulillah tidak jadi di penjara. Kata syekhnya, kenapa? Dia bilang, dari semenjak saya masuk di kamar ibu saya, bukain makan sama-sama, ibu saya bilang, semoga Allah selesaikan urusanmu nak. Padahal ibunya nggak tahu masalahnya nih. Semoga Allah panjangkan umur kamu, terima kasih kamu sudah datang bawa makanan. Itu orang tua itu emas itu. Telepon. Jangan cuma Idul Fitri sibuk telepon itu. Setiap hari minta doanya mereka. Setiap hari. Ada seorang syekh, Bapak Ibu sekalian, lagi ngajar, kayak gini kita lagi pengajian, maka ayahnya telepon. Dia di Jeddah, ayahnya di Qasim. Qasim ini mungkin 1000 km dari Jeddah, jauh. 1000 km tuh naik mobil, walaupun jalanan di Saudi bagus, itu masih memakan waktu tidak kurang dari sekitar 8-10 jam gitu kan. Ayahnya telepon, syekhnya ditelepon lagi pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak, kata ayahnya orang Badui. Dibilang kepada syekh ini, nak, ayah mau ngundang teman-teman makan, butuh 5 ekor kambing. Ayahnya nggak tahu nih kalau anaknya lagi pengajian. Baik ayah, segera. Sudah ayah, ada lain? Tidak ada, tutup. Apa yang syekh bilang? Maaf jemaah sekalian, ayah saya lagi ada perlu dengan saya, pengajian saya tutup. Baca kafar majlis tutup. Apa syekh yang buat? Teman-teman, kalau orang tua kita minta begini, apa yang kita lakukan sekarang? Transfer palingnya. Ya ayah, nomor rekeningnya saya sudah transfer. Itu sudah sangat bakti kalau bagi kita. Transfer itu sudah dianggap prestasi. Apa syekh lakukan? Dia sewa mobil pick up. Ya, orang sini pakai bilang apa? Pick up juga. Mobil pick up. Dia beli 5 ekor kambing di Jeddah. Dia setir sendiri bawa ke Qasim. Bayangin, setir sendiri. Hanya untuk pesanan orang tuanya, karena ayahnya nggak bilang transferin uang nggak. Nak, saya butuh 5 ekor kambing. Secara letterlet begitu diambil sama dia. Sewa mobil pick up, beli 5 ekor kambing, di setir sendiri. Sampai di Qasim, dikasih kambingnya, kemudian dia salaman, dia pamit pulang. Ada seorang syekh yang lain, ibunya telepon. Nah, ibu lagi perlu. Baik ibu, pengajian ditutup. Maaf, ibu saya lagi perlu. Assalamualaikum, pergi ke ibunya. Begitu mereka menghormati orang tua, gitu kan? Maka harus kita paham ini puncak silaturahim. Harus telepon, tanya kabarnya. Minimal 1 menit, pakai stopwatch, 1 menit aja. Loh iya, saking pelitnya antum itu, saking bakhilnya telepon. 1 menit aja, minta telepon, minta ya, supaya didoakan. Karena doa orang tua itu bagus. Baik.